tepung telur ya, tepung telur saya kasih 1 sendok juga ya. Jadi 1:1 ditambah 1 susu skim dan 1 tepung telur. Kalau enggak ada tepung telur bisa dikasih susu skimnya 2 sendok. Nah itu sudah bunyi terus, cuma masih takut kamera, tapi kalau saya deketi sudah mau menyaut sih ya. Tapi perlu untuk berani dengan kamera itu memang agak susah, kalau hanya dideketin bunyi. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat dan rezekinya selalu banyak. Teman-teman, hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan tentang perburungan. Pertanyaannya seperti ini. Mohon maaf agak miring ya. Ini agak silau di sini ya. Mas Agus Heru Yudiana, apakah campuran pakan tadi yang BR1 dan Fancy bisa direkomendasikan untuk burung kepodan dan terujukan? Jadi saya pernah posting mencampur BR1 1 kilo, kemudian Fancy atau Top Song setengah kilo, itu untuk jalak saya yang bunyinya seperti itu. Yaitu apakah bisa dipakaikan untuk terujukan dan kepodang? Itu pertanyaannya ya. Pertanyaan kedua, Pak mau tanya, burung saya beli ombyokan anakan gak mau makan pur and giras, gimana caranya? Susah Pak. Oke ya, ini beli burung ombyokan tidak mau makan pur dan giras, gimana caranya? Oke ya. Kemudian Mas Gugun, kalau yang tadi itu Mas Gianara, yang ini Mas Gugun CPS, Bang Fur 511 buat suren bikin gemuk gak? Soalnya saya pakai Fur 511 plus Top Song jadi gemuk. Mohon solusinya dong. Oke. Apakah BR1 dan Fancy direkomendasikan untuk kepodang dan trucuk? Jadi saya punya trucuk itu, saya karena teman-teman musim pada pelihara trucuk, saya 3 bulan yang lalu saya beli ombyokan udah mulai bunyi, ini sudah saya cantolin di tempat yang suka dilalui orang. Saya kasihnya apa? Karena itu baru ya, dari ombyokan masih saya kasih pisang seminggu sekali ya. Dulunya pisang terus, setelah sebulan pisangnya hanya saya kasih seminggu sehari saja, setiap hari Minggu, karena saya kan kerja jauh ya, saya hanya di rumah itu ada Jumat malam baru datang, jadi anak Sabtu Minggu saya pelihara, bisa merawat burung saya. Jadi itu hanya saya kasih hari Minggu sehari trucuk. Tetapi pakannya ya, karena terucukan itu tidak bisa seperti ini ya, seperti jalak. Karena terucukan itu makannya itu ada pisangnya, makanya Furnya setengah kilo, Fancy-nya setengah kilo, saya kasih susu skim ya, susu skim 1 sendok. Dan saya kalau kebetulan punya tepung telur ya, tepung telur saya kasih 1 sendok juga ya. Jadi 1:1 ditambah 1 susu skim dan 1 tepung telur. Kalau enggak ada tepung telur bisa dikasih susu skimnya 2 sendok. Nah itu sudah bunyi terus, cuma masih takut kamera, tapi kalau saya deketi sudah mau menyaut sih ya. Tapi perlu untuk berani dengan kamera itu memang agak susah, kalau hanya dideketin bunyi gampang, tapi begitu dibawa kamera kadang-kadang nggak mau bunyi ya, seperti itu. Nah itu tidak bisa for yang formulasi untuk jalak suren tidak bisa dipakai untuk trucuk kalau saya loh ya. Kalau punya pengalaman lain ya monggo. Nah itu sementara masih pisang 1, tidak pernah saya kasih jangkrik, tapi saya kasih olah dongkong. Nah kira-kira 2 hari habis langsung. Jadi kalau saya mau pergi Minggu sore itu, Minggu itu saya kasih ulat bongkong paginya, siangnya saya kasih
pisang nanti kira-kira nanti besoknya udah habis dan ulat hongkongnya juga habis. Jadi ulat hongkong sama pisangnya bareng ya. Ya kemudian setelah habis pisangnya itu hanya pur itu saja yang dimakan. Nah, itu udah lumayan bagus. Ya itu harapan saya nanti tidak usah pakai pisang sama ulat hongkong lagi. Karena ini pelan-pelan ya mengubah pola makan itu. Jadi saya punya keyakinan karena saya dulu sering pelihara seperti itu pakai BR1, cuma kurang bagus ya, harus tambah fancy atau topsong atau pakan yang lain, pakan jadi ya. Kemudian tambah susu sedikit. Ya. Oke, gimana biar bisa makan fur? Gampang ya, kalau sekarang burungnya apa dulu? Kalau burung terucukan ya untuk ngepurkan ya gampang sekali. Kasih tempat purnya itu dipotongin pisang, ditaruh di atasnya. Nah begitu pisangnya habis, yang ada adalah pur ya. Jadi kalau pagi dikasih pisang sedikit aja, makan pisang di tempat di atas pur itu. Ya itu nanti akan lama-lama makan pur. Nah, lama-lama ada pisang ada pur, ya makan pur dan pisangnya dua-duanya ya. Nah kemudian kalau bisa dicoba seminggu atau 2 minggu, nggak usah dikasih pisang, dia bisa bertahan. Nggak dilihat kalau kondisinya bagus, tongkrongannya bisa bertahan bagus, tapi begitu agak lentruk itu ya kasih pisang lagi. Jadi kita pelihara itu harus angon suasana, tidak bisa kayak mata mentega ya, lihat setiap individu burung juga lain. Nah kalau ngepurkan murai gitu, jadi tangkapan dari alam dikerodong, dikasih kroto ya, kalau saya ya kasih kroto, kemudian krotonya dikurangin. Ini pakan fancy apa topsong atau yang lain, ini ulat hongkong ya, tidak dicampur. Nah lama-lama dikasih ulat hongkong itu, kalau saya pergi lama ya, satu ulat hongkong kira-kira penuh itu, penuh. Nah nanti dia habis, ya mungkin tidak makan sehari nggak apa-apa. Nah, saya minumnya jangan kurang ya. Nah kemudian lama-lama dengan begitu terus di akhir-akhirnya dia akan makan pur. Nah kelihatan dari apa? Dari kotorannya sudah kental ya. Kalau makan kroto sama ini kan beda, agak datar. Itu kalau makan pur akan kelihatan akas ya, agak kering itu kotorannya, apa itu nggak lunak ya, gitu aja ya. Jadi ya sabar, pelan-pelan ya, namanya mungkin ombyokan dari hutan ya, merubah pola makan itu tidak bisa kalau langsung seminggu ya nggak bisa. Jadi saya punya itu sudah bunyi itu, murai saya itu sudah tidak saya kasih kroto ya, hanya sekali saya kasih apa itu ulat hongkong setengah tempat makan itu, kira-kira 3 hari habis ya. Sekarang dia sudah saya pernah coba seminggu 2 minggu tidak pakai ulat hongkong dan kroto, sudah bisa hidup, tapi akan mengurangi frekuensi dari bunyinya. Jadi sementara ini masih kroto sama masih ulat hongkong sama pakan. Jadi cuma pakannya kalau untuk murai saya kasih fancy sama topsong saya campur, kemudian saya kasih susu kim sama tepung telur 1 sendok. Kalau nggak ada tepung telur saya kasih susu skim ya, bukan susu manis tapi susu skim ya. Nah itu saya campur untuk itu. Harapan saya nanti tanpa kroto dan tanpa ulat hongkong nanti hidup. Tapi ini karena baru ya, ini baru lepas kerodong tapi udah bunyi lumayan bagus. Nah cuma belum gacor, apalagi dengan kamera. Dengan saya masih takut yang murainya, tapi kalau yang untuk rujukan sudah bagus. Nah begitu ya. Jadi biar nggak giras, biar makan pur ya. Ini pertanyaan berikutnya, itu biar makan pur ya. Wah berhenti dulu, ada ajan ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Gugun CPS. Bang, pur 511 buat suren bikin gemuk nggak? Soalnya saya pakai pur 511 plus topsong jadi gemuk, mohon solusinya dong. Jadi gini ya Mas ya, untuk ini kan masalahnya 511 nya ya, jadi saya nggak tahu ya untuk 511, tapi saya kan punya, kalau nggak bisa disebut binaan adalah dia punakan-punakan saya yang menangkarkan burung jalak suren ya, walaupun sekarang beberapa macet karena harga hasil tangkaran jalak suren maupun jalak putihnya itu sangat rendah. Jadi di penangkaran burung jalak itu pakannya hanya BR1 ya, BR1 plus jangkrik
ya, agar bisa bertelur ya, kadang-kadang dikasih cacing itu saja. Nah, itu dengan kondisi seperti itu sudah bisa berproduksi dengan bagus dan tidak hanya sekali dua kali bertelur dan menetas dan beranak pinak, tetapi sampai tua dia bisa bertahan. Jadi dan kalau saya pegang itu ya, tentu tapi ini BR1 ya, bukan 511 ya, pakai BR1 plus fancy. BR1-nya saya kasih setengah kilo, mohon BR1-nya 1 kilo, fancy-nya setengah kilo atau top song setengah kilo. Nah, itu kondisi sudah lumayan lama dia. Kalau jalak putihnya itu 2,5 tahun ya. Kalau jalak surengnya udah 4 tahun kira-kira. Itu masih sehat-sehat saja. Dan saya punya dengan apa ya, formulasi seperti itu bisa tahan lama itu ya, sampai saya bosen burung itu. Ada yang teman kemudian ditukar dengan ya apa adanya, ya saya oke saja karena sudah bosen ya dengan suara yang seperti itu. Jadi saya biasanya ganti lagi yang muda dan biasanya suaranya agak berbeda gitu. Jadi hanya masalah kebosanan saja saya berganti burung itu. Tapi burung dengan formulasi yang pakan 1 kilo dan setengah kilo fancy atau top song itu, BR1 dan top song maupun fancy itu sudah lama saya pakai. Jadi nggak ada masalah, nggak pernah ada masalah dengan badannya, apakah itu jadi nyilet atau terlalu gemuk ya, badannya biasa saja dan bunyinya seperti itu. Oke ya. Nah, kalau perlu saya pegangin sebentar. Nah ini, oke kelihatan ya. Jadi ini tidak terlalu gemuk dan tidak kurus. Oke ya. Begitu teman-teman ya, jawaban saya, dan saya sudah buktikan bahwa formulasi itu lumayan bagus dengan hasil kegacoran burung dan kondisi kesehatan burung. Mungkin kalau ada punya pengalaman lain, teman-teman punya pengalaman dan pendapat lain, mohon ditulis di kolom komentar sehingga itu bisa menambah wawasan saya dan menambah pengalaman teman-teman yang suka membaca komentar. Untuk subscriber, viewer, komentator, liker diucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga semua selalu sehat, rezeki bertambah banyak. Jo. Selamat sore, Jo. Diam. 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 Suruh diam nggak mau. Cerewet. Diam.